Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi akuntansi keuangan menengah 1. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas itu terkait dengan depresiasi dan penurunan nilai. Ini materi terakhir di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Jadi, yang akan kita bahas pertama yaitu terkait dengan definisi dulu tadi. Depresiasi. Sebenarnya depresiasi itu apa? Jadi yang disebut dengan depresiasi atau sering Anda dengar atau Anda katakan dengan istilah penyusutan itu merupakan suatu pengalokasian dari biaya aset tetap untuk bisa menyusutkan dari nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Jadi penyusutan dari nilai aset selama aset itu memberikan manfaat pada suatu entitas. Selanjutnya ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dari suatu entitas untuk mengalokasikan nilai biaya dari aset tersebut, yaitu terkait dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nilai biaya aset yang didepresiasikan. Jadi untuk alokasi dari biaya dari aset yang didepresiasikan atau masuk dalam biaya depresiasi itu harus diukur dengan tetap mempertimbangkan nilai biaya aset yang didepresiasikan. Jadi yang disebut dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan itu seperti apa? Jadi berapa biaya dari perolehan asetnya, biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu. Ini disebut dengan biaya aset. Biaya aset diperoleh dengan dari biaya perolehannya dikurangi dengan nilai residu. Jadi selama aset tersebut memberikan manfaat kepada suatu entitas. Jadi tanpa ada perhitungan, tanpa ada kita melihat apakah dari aset itu dinilai dengan menggunakan, apakah itu menggunakan cost model atau menggunakan revaluation model. Jadi berapapun manfaat yang diberikan oleh aset tersebut, kita tetap harus menghitung berapa sebenarnya biaya asetnya. Terus selanjutnya yang kedua, dengan memperhatikan taksiran masa manfaat. Jadi untuk manfaat dari aset itu harus mempertimbangkan banyak hal manfaatnya. Itu terkait dengan teknologinya masih up to date tidak. Terus terkait dengan penggunaan aset itu selama periode pemakaian itu sering mengalami kerusakan tidak? Kerusakannya masih normal atau dengan adanya kerusakan tersebut harus mengeluarkan biaya ekstra? Terus terkait dengan aset tersebut, dari penggunaan fisik dari aset itu bisa memberikan manfaat yang besar tidak kepada suatu entitas. Jadi banyak sekali dari taksiran masa manfaat aset itu kita harus memperhatikan dari berbagai faktor. Itu terkait dengan teknologinya, penggunaannya itu selama penggunaan itu biaya yang dikeluarkan, misalkan ada kerusakan, terus terkait dengan penggunaan fisiknya, dari faktor hukumnya, ataupun juga terkait dengan kontrak yang mengikat dari entitas itu terhadap penggunaan aset. Jadi itu harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh aset tersebut kepada entitas. Yang ketiga, terkait dengan metode depresiasi yang sesuai. Sebagaimana kita tahu, untuk metode depresiasi, metode penyusutan terkait dengan aset itu kan juga mempengaruhi perolehan profitabilitas dalam suatu entitas tersebut. Jadi, terkait dengan penggunaan aset tersebut, itu pemilikan aset itu penyusutannya dalam penghitungan depresiasinya itu menggunakan metode apa? Itu juga harus diperhatikan terkait dengan
depresiasi ini. Jadi depresiasi terhadap suatu aset tetap itu kapan sih mulainya? Jadi mulainya itu ketika aset itu telah siap digunakan. Kapan dikatakan aset itu telah siap digunakan? Yaitu ketika aset itu telah berada pada lokasi, pada kondisi yang diperlukan untuk bisa beroperasi sesuai dengan tujuan dari entitas. Jadi aset itu siap digunakannya kapan? Itu mulai dihitung, mulai kita perlu melakukan penyusutan dalam suatu aset tersebut. Jadi untuk penjelasan terkait dengan item-item tadi ini ada di bawahnya ini ya. Itu pertama terkait dengan nilai biayanya, yang kedua terkait dengan taksiran masa manfaat maupun metode depresiasi yang digunakan. Ada ilustrasi. Ilustrasi ini saya ambil dari buku Dwi Martani. Buku Dwi Martani di halaman 314. Itu terkait dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan. Jadi sebagaimana penjelasannya tadi terkait dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan, depreciation asset itu merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari suatu aset. Jadi masa manfaat aset itu berapa lama? Dan nanti dari penggunaan aset tersebut nilai yang akan dialokasikan itu sebesar berapa? Jadi untuk menghitung nilai ini itu dengan cara mengurangkan antara berapa biaya perolehan dari aset. Biaya perolehannya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai pada saat pengukuran awalnya terhadap estimasi nilai residu atau terhadap nilai sisa. Jadi penghitungan di sini gampangnya gini. Kita baru menghitung dari nilai dari aset tersebut, nilai biaya aset, ya tulis NBA ya, nilai biaya aset. Itu dengan pertama kita perlu menghitung berapa sebenarnya biaya perolehannya, harga perolehan dari asetnya itu berapa. Dikurangi dengan nilai residu, nilai sisa. Ini. Jadi menghitungnya dari berapa harga perolehan dikurangi nilai residunya. Oke, kita lihat di sini. Jadi pertama, ini adalah ilustrasi dari PT Kawan Baru. Asetnya berupa mesin pembuat botol. Nah, kita perlu mengetahui di sini, sebenarnya harga perolehan aset itu berapa nih? Ini harga perolehannya. Harga perolehannya 800 juta. Ini kan 800 juta. Terus, untuk bisa memperoleh aset itu, asetnya dibeli misalkan dari Jakarta. Pabriknya, PT Kawan Barunya ini ada di Ponorogo. Maka harganya itu apakah juga sudah 800 juta termasuk biaya kirim? Oh, ternyata tidak. Ada biaya kirim 40 juta. Jadi yang disebut dengan biaya perolehannya itu bukan 800 jutanya, tetapi biaya perolehannya itu diperoleh dari harga perolehan dari aset tadi ditambah dengan biaya kirim. Itu disebut dengan biaya perolehan aset. Terus dari biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dari aset itu senilai 100 juta. Jadi nilai biaya aset yang didepresiasikan itu sebesar 740 juta. Jadi kita bisa menyimpulkan dari kasus yang pertama. Yang disebut nilai biaya aset itu merupakan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu. Ini ya, nilai biaya aset NBA itu diperoleh dari biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu. Sedangkan untuk biaya perolehan aset itu diperoleh dari harga perolehan aset ditambah dengan
biaya kirim. Jadi yang disebut dengan biaya perolehan aset ini bukan hanya dari harga perolehan aja, tetapi dari perolehan asetnya atau aset itu sampai bisa digunakan oleh suatu entitas itu memerlukan biaya berapa. Mungkin ada biaya pengiriman, mungkin ada biaya instalasi, dan sebagainya. Sampai benar-benar bisa digunakan. Itu masuk ke biaya perolehan aset. Begitu untuk yang pertama terkait dengan nilai biaya aset yang didepresiasikan. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan taksiran dari masa manfaat aset. Jadi yang disebut dengan masa manfaat aset itu kan jangka waktu di mana suatu aset itu diharapkan, diekspektasikan bisa digunakan oleh entitas. Jadi dari suatu entitas itu mempunyai harapan, dari aset yang dimiliki entitas itu bisa dimanfaatkan selama berapa tahun, ekspektasinya itu berapa lama. Jadi untuk bisa menentukan masa manfaat aset itu perusahaan didasarkan pada kebijakan terkait dengan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset itu dilakukan misalkan terkait dengan aset itu memberikan manfaat berapa lama. Misalkan masa ekonomis dari suatu aset itu misalkan untuk mobil itu sebenarnya 10 tahun. Tetapi di sini perusahaan itu hanya membatasi masa manfaatnya itu selama 5 tahun. Kenapa? Jadi misalkan saya kasih contoh mobil ya. Mobil itu mempunyai masa ekonomis. Jadi mobil itu bisa digunakan oleh suatu entitas itu selama 10 tahun. Umur ekonomisnya 10 tahun. Tetapi di sini entitas itu hanya membatasi masa manfaatnya itu hanya 5 tahun. Kenapa? Karena kalau mobil itu dimiliki oleh entitas selama 10 tahun ini tidak diganti selama 10 tahun ini, maka perusahaan itu harus mengeluarkan biaya ekstra. Misalkan ada biaya penggantian spare part, ada biaya servis yang 5 tahunan, dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa mengurangi biaya, sebaiknya selama 5 tahun atau setelah 5 tahun mobil itu harus diganti mobil yang baru. Jadi agar biaya yang dikeluarkan entitas tidak terlalu banyak. Jadi terkait dengan taksiran masa manfaat itu berapa lama perkiraan dari perusahaan itu bisa memanfaatkan aset tersebut. Jadi biasanya umur ekonomisnya lebih panjang daripada masa manfaat dari suatu aset. Jadi untuk bisa menentukan masa manfaat aset dari suatu entitas itu mempertimbangkan faktor pertama terkait dengan penggunaan aset itu berapa lama, keusangan teknis ataupun komersial dari aset itu karena perubahan teknologi atau pasar aset. Jadi misalkan perusahaan itu mempunyai mesin. Nah, dari mesin itu tadi bisa digunakan berapa lama. Misalkan pada awal produksinya bisa memproduksi 10 juta setiap kali produksi. Tetapi karena sudah digunakan selama 5 tahun, lama-lama ternyata hanya bisa menghasilkan 2 juta setiap kali produksi. Akhirnya kan ada penurunan. Nah, berarti kan di sini secara teknis mesin tadi sudah tidak bisa produktif lagi. Ataupun dari model sudah tidak up to date lagi, maka harus ada regenerasi, ada perbaikan mesin yang baru. Ataupun terkait dengan pembatasan legal ataupun penggunaan aset. Jadi misalkan terkait dengan legal dari aset tersebut telah kadaluarsa. Jadi perlu adanya perpanjangan lagi. Daripada kita memperpanjang terkait dengan kontrak, lebih baik mengadakan aset yang baru. Jadi di sini berapa besarnya manfaat yang diberikan oleh aset pada suatu entitas perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan umur ekonomisnya sudah masih bisa, tetapi kalau masa manfaatnya yang diberikan oleh suatu aset itu semakin menurun, maka lebih baik kita juga dari entitas itu juga mempertimbangkan untuk mengadakan atau ada pengadaan dari aset yang baru. Ini terkait dengan penentuan
penilaian dari depresiasi. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu dari depresiasi terkait dengan definisi, terkait dengan nilai aset, taksiran masa manfaat udah saya cukupkan dulu. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari terkait di metode depresiasi.